Saya diangkat jadi guru itu setelah lulus kuliah tahun 1989. Saya pertama kali penugasan di pedalaman Kalimantan Timur, tepatnya di Malino. Nah, tapi ada yang tidak bisa dilupakan, bahwa daerah Malino itu saya sama sekali tidak tahu. Saya cari di peta, itu ternyata daerah Malino juga tidak ada di peta. Saya tanya, kebetulan saya alumni Universitas Mula Warman. Saya tanya ke bagian administrasi, ya Pak, kenapa di peta kok daerah Malino tidak ada? Nah, jawabannya, Rahmat, kamu ke Tarakan aja dulu, di sana tanya. Nah, kebetulan pas hari Minggu ada teman yang memang sama penugasannya, ya di sekolah juga yang sama, datang ke rumah. Nah, dia juga tanya, juga bingung. Nah, saya baca di data, Pak, bahwa Pak Rahmat juga tugas di Malino. Informasi dari Dignas Samarinda, oh iya sama Pak. Nah, kebetulan teman saya ini sudah menikah, saya bujang, dia berangkat duluan, saya belakang. Satu hari itu pun tidak tiap hari ada, jadi dari Tarakan kapal itu ke Malino itu 4 hari sekali. Nah, jadi saya nunggu 2 hari baru ada kapal masuk Malino, sedangkan ponakan saya itu besok atau 1 hari dia nunggu langsung ke Tanjung Selor. Jadi saya dalam perjalanan ketemu yang namanya guru di Malino, di SMP Negeri 1 Malino, itu namanya Pak Alexander Legi, orang Manado, ya. Kebetulan saya juga tidak tahu alamatnya. Nah, ada teman Pak Alex, akhirnya nanti akan diantar ke rumah kepala sekolah, rumah dinas kepala sekolah. Nah, sampai di Malino, saya langsung diantar oleh Pak Alexander Legi ini ke rumah dinas kepala SMP Negeri 1 Malino. Jadi, dan saya itu, ya, harus bisa dengan keluarga, padahal saya tidak bisa masak. Nah, ini cerita kembali ke Samarinda. Saya ke Samarinda itu ikut kakak, juga nggak pernah masak, ya. Akhirnya saya sampai Malino, saya diberi oleh kakak saya dari Samarinda, dikasih buku masak. Nah, oleh teman-teman, ya, dibuang. Nggak ada guna itu Pak Rahmat, untuk apa buku masak itu. Nah, akhirnya saya tinggal berapa orang itu di nyewa satu rumah, bukan bersama tinggalnya dengan kepala sekolah, ya. Kepala sekolah di rumah dinas. Saya ada 5 orang di situ. Rumahnya besar, rumah Malino itu rumah kuno, itu jadi besar, ya. Jadi saya tinggal di situ. Saya juga ada pengalaman baru lagi. Nah, rata-rata 90% penduduk Malino itu kalau mandi di sungai, ya. Sungainya pada waktu saya datang pertama itu sangat jernih, bahkan ada ikan-ikan yang agak kecil itu kalau orang mandi itu didatangi, disenggol-senggol kakinya, sangat jernih. Dan baru saya tahu ada sungai yang arusnya itu bolak-balik. Nah, mengapa harus bolak-balik? Pada waktu tidak pasang air lautnya, ya, Sungai Sesayap namanya, itu ngalirnya normal sesuai dengan sungai-sungai biasa. Tetapi pada waktu air laut pasang, akhirnya arahnya berbalik. Jadi ada sungai yang arusnya itu 2 arah, ya, gantian. Pada waktu tidak pasang air laut, dia normal-normal aja seperti sungai-sungai pada umumnya, ke dataran yang lebih rendah. Tapi pas pasang dia berputar.
Nah, itu arahnya ke hulu. Nah, dan saya juga punya pengalaman bahwa di Malino ya, itu terutama pada waktu saya belanja ke pasar, pasarnya itu tidak seberapa besar, hanya di pinggir jalan. Yang beda dengan yang selama ini saya lihat itu orang jual lombok itu bukan bijinya, tapi dicabut dengan akar-akarnya. Nah, itu. Jadi itu heran, kalau dicabut semua kan otomatis mati lomboknya itu. Jadi itu hal-hal yang belum pernah saya alami waktu di Jawa atau di Samarinda. Nah, dan di Malino ya, hampir gurunya itu rata-rata fokusnya hanya supaya siswa itu, murid itu untuk supaya punya minat belajar. Karena rata-rata di sana itu, karena di pedalaman ya, untuk tingkat belajarnya itu masih rendah. Jadi kadang-kadang kalau pas musim panen dia izin, walaupun itu belum libur ya, izin untuk ke sawah, ke ladang. Nah, sekolah ndak bisa berbuat apa-apa ya, karena memang budayanya masih begitu. Jadi tugas ya, jadi kalau di kota-kota itu kan sudah ke ranking kan, karena niat antusias belajarnya sudah tinggi. Kalau di pedalaman itu ya, sekolah itu sekedar untuk untuk kegiatan ya, kegiatan tidak tujuannya tidak seperti yang di kota-kota. Jadi guru itu lebih ke arah motivasi bagaimana siswa itu mau sekolah. Itu sudah, kalau misalnya dari kelas 1 itu jumlahnya 40 siswa misalnya, yang dari pedalaman itu misalnya 12 orang. Nah, yang sampai kelas 3 7 orang itu sudah luar biasa. Kebanyakan di tengah jalan itu putus. Itu zaman saya dulu tahun 1989, dan di sana itu ya, kendaraan utama itu bukan darat tapi sungai. Jadi kalau punya kendaraan motor di sana itu ketinting. Tahu ketinting kan? Nah, itu sudah seperti kendaraan motor. Juga sebagian besar 80% penduduknya adalah orang Dayak. Dayak itu ternyata banyak ya jenisnya, dan bahasanya itu ternyata berbeda-beda. Ada keunikannya ya. Orang Dayak itu ada Dayak Kenyah, ada Dayak Busu, ada Dayak Tidung, ada Dayak Tunjung. Bermacam-macam Dayak itu ternyata. Dan bahasanya, misalnya kalau di Jawa misalnya desa Tegalrejo dengan desa Undurrejo itu bahasanya sama ya. Tapi kalau orang Dayak beda, walaupun kita pada umumnya tidak tahu bahwa Dayak itu banyak. Satu aja, ternyata tidak. Jadi antara desa satu dengan desa lain itu sudah beda bahasanya dan tidak tahu ya. Bahasa orang Dayak Kenyah dengan Dayak Tunjung itu berbeda. Nah, dan di sana kan memang tidak ada, dulu zaman saya mengajar di sana itu tidak ada yang namanya dong film, terus tidak ada namanya apalagi mall ya. Jadi hiburan mereka itu pada waktu peringatan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus itu sampai berbulan-bulan ya, diisi berbagai lomba, terutama sepak bola. Nah, daerah yang saya tempati itu termasuk daerah Malino Kota. Jadi dibandingkan dengan daerah lain itu rame ya, lebih rame. Jadi kalau ada perlombaan olahraga memperingati hari 17 Agustus, otomatis datang ke Malino Kota. Dan yang kedua adalah pada waktu perayaan hari Natal dan Tahun Baru. Nah, di sana itu luar biasa. Jadi mulai bulan November sudah sibuk. Nah, pas puncaknya ternyata bukan 25 Desember, tapi tahun barunya. Nah, jadi ada di sana itu tarian gong ya. Jadi saya pernah ngikuti malam tahun baru di sana itu ya, orang-orang Dayak itu ya, tarian gong itu
bukan di satu tempat, tapi ya dia mengitari desa itu. Nah, ya setiap rumah menyediakan minuman di sana itu minuman bukan bir ya, tetapi tua. Ya, tua bir ada yang agak kaya tuh bir, nah yang tua ya. Jadi kalau mampir disilakan minum. Nah, itu sangat ramai itu. Ya, sangat ramai sekali. Nah, akhirnya, dan saya di Malino itu sebetulnya lebih tenang pikiran, hidupnya lebih tenang. Karena apa? Ya karena di Malino itu di daerah pedalaman tidak kepingin ini itu kan, beda di kota kan. Di kota banyak misalnya mall ya, banyak restoran dan banyak pakaian bermacam-macam ya. Jadi keinginan itu lebih banyak kalau di kota. Pada waktu saya di Malino keinginan itu sangat sedikit ya, bisa makan, terus paling hiburannya itu main kartu tapi tidak pakai uang. Ya, saya dulu setiap malam hampir main kartu tapi yang namanya Jindra, tahu Jindra kan? Ya Jindrala namanya. Itu hampir tiap malam sampai jam 4 subuh. Jadi kalau ngajar kadang-kadang ngantuk begini. Ya. Dulu yang sering ngajar itu teman saya tentara itu Pak Yati namanya. Beliau masih di sana sampai sekarang dan pensiun sekarang. Nah setelah saya 10 tahun ya, kira-kira 10 tahun saya ngajar di Malino ya, saya masih bujang waktu itu ya. Karena mengapa banyak juga namanya saya bujang, banyak juga cewek-cewek ya yang saya juga senang, ceweknya kesenang, tapi itulah pesan orang tua saya ya, nggak boleh kawin dengan orang Malino, orang Kalimantan katanya ya. Terpaksa saya bujang itu lama ya itu. Jadi setelah 10 tahun ya saya ngajukan mutasi ya. Akhirnya saya tahun 1999 ya, saya tugasnya tahun 1989 pindah ke Balikpapan itu tahun 1999. Saya tidak langsung di SMA 4 ya, karena cari penempatan dulu sangat sulit ya. Akhirnya ada sekolah baru yaitu SMP 17 Balikpapan yang di kilo 16-17 itu ya, itu menerima saya. Akhirnya tahun 1999 saya pindah ke Balikpapan, tepatnya bulan Mei. Tugas di sana 4 tahun, kira-kira 99 sampai 2003. Ya 2003 saya pindah lagi ke ngajar ke SMA 3. SMA 3 nggak lama ya. 2002 lah saya ngajar di SMA 3 karena rumah saya Batakan. Saya juga ingin dekat rumah. Nah, maka saya ngajukan pindah ke SMA Negeri 4 Balikpapan. Nah, mulai saya ngajar di SMA Negeri 4 Balikpapan itu tahun 2003 sampai sekarang. Nah, jadi sekarang di SMA 4 sudah 17 tahun. Sekarang di SMA 4 mulai 2003, kalau dihitung ya 17 tahun. Nah, jadi masa kerja saya kalau dihitung SK pertama sampai sekarang itu sudah hampir 32 tahun Maret nanti. Jadi Maret nanti itu 32 tahun. Kalian saya diangkat jadi guru belum lahir, belum dirancang aja belum kali ya. Ya itu. Jadi di SMA Negeri 4 itu di khususnya di Balikpapan itu ada perbedaan ya kinerjanya ya. Kalau saya di Malino dulu itu ya, kalau rajin saya malu ya, karena memang ya maklumlah di pedalaman. Nah, tapi kalau di kota di sekolah Balikpapan kalau tidak rajin malu. Nah, bedanya itu etos kerjanya ya. Kalau di Malino dulu kalau rajin malu saya ya, tapi kalau di Balikpapan saya kalau tidak rajin saya malu. Nah, karena lingkungannya dan motivasi belajarnya berbeda ya. Dan
tantangan lebih lebih banyak di kota ya, karena memang banyak sekali ya siswa di kota, semangat belajarnya lebih besar. Nah, tapi juga punya pengalaman pada waktu saya SMA ya, yang belum dibudayakan di SMA 4 khususnya ya, atau pada umumnya di sekolah-sekolah Balikpapan atau Kalimantan. Kalau saya dengan teman-teman dulu waktu SMA, cita-citanya bukan hanya pintar, tetapi bagaimana bisa mengalahkan guru. Ya, kebetulan saya di kelas SMA di Solo ya, walaupun saya guru bahasa, waktu SMA saya itu jurusan IPA ya. Jadi mempunyai teman-teman yang hiperaktif. Maksudnya hiperaktif kalau pada waktu istirahat atau jam kosong itu tidak ada yang namanya santai. Hampir 60% itu semangat belajarnya sangat tinggi. Jadi ada kejadian yang tidak saya lupakan ya, pada waktu itu ada guru, kalau nggak salah itu guru PKN. Guru PKN itu kalau mengajar salah-salah, akhirnya diprotes oleh teman-teman. Nah, tapi dalam protes itu tidak hanya tidak suka dasarnya, hanya tidak paham apa pelajarannya atau materinya, tapi memang guru itu salah dan ditanya atau dibetulkan tidak mau. Makanya cara memprotes itu dengan ilmiah. Maksudnya apa? Teman-teman itu bidang studi PKN itu tidak dipelajari, justru dipelajari sampai tuntas, sampai cari referensi buku lain dipelajari. Nah, supaya apa? Supaya pada waktu protes dengan guru ya, itu punya dasar juga, tidak asal bunyi. Nah, jadi kalau protes sama guru itu harus dipelajari, tambah didalami yang mau protes itu. Teman-teman saya begitu, kalau protes sama guru bukan tidak mau belajar tambahan. Misalnya bidang studi apa yang saya sebutkan tadi kan PKN, belajar habisan. Dan teman-teman itu tidak hanya punya satu buku ya. Teman-teman saya itu bukunya diktat, itu buku referensinya itu lebih dari satu. Nah, karena cita-citanya apa? Mengalahkan guru. Nah, itu yang belum saya temui di sini. Nah, jadi saya akhirnya ingat itu. Nah, dan betul-betul setelah 3 kali guru itu diprotes tidak mau tidak mau mengakui kesalahannya. Akhirnya laporlah ke Waka kurikulum. Akhirnya guru itu dipindah karena dasarnya kuat. Bukan protes karena nggak senang orangnya, tidak ya, karena memang cara pembelajarannya salah ya, tapi tidak mau mengakui. Jadi guru itu bukan berarti langsung benar semua, benar terus. Guru juga manusia, ada salahnya ya. Kalau saya memang ngajarnya salah, saya gentleman, salah silahkan ya. Kalau saya bisa hari ini saya betulkan bisa, kalau enggak ya saya cari besok. Tapi salahnya hanya sekali-sekali. Kalau guru salah terus ya kan enggak bisa, itu luar biasa. Tapi kalau murid salah enggak masalah, memang belajar. Nah, itu bedanya antara guru dan siswa. Nah, saya di SMA 4 itu ya ada beberapa tugas yang dibebankan oleh saya ya. Saya mengalami sudah 4 kali kepala sekolah. Pada waktu saya pindah di sini namanya kepala sekolah adalah Pak Manulang. Kemudian Pak Manulang diganti oleh Pak Sapan Tanduk. Pak Sapan Tanduk diganti oleh Pak Yakub. Pak Yakub diganti oleh Pak Setia. Oh, banyak 6 ya. Setelah Pak Setia baru Pak Heru. Pak Heru belum mengalami kalian ya. Kemudian Pak Heru, sekarang yang terakhir adalah Pak Agus Iksan. Jadi saya mengalami pergantian kepala sekolah itu 6 kali di SMA Negeri 4 Malino. Ya, kemudian saya diberi tugas tambahan lainnya selain wali kelas, disuruh membantu wakil kesiswaan, pembina OSIS ya. Kemudian sekarang saya jadi ketua Diwiata ya. Kemudian ketua masjid ya. Semua itu ya saya jalankan sesuai dengan kemampuan saya. Yang penting ikhlas karena Allah,
jangan mengeluh, ya itu saja. Jadi begitu banyak ya suka duka di SMA Negeri 4 Balikpapan yang saya alami ya. Sebenarnya SMA Negeri 4 Balikpapan itu hebat ya, banyak menelurkan ya, mengantarkan ya alumni SMA Montet itu ya menjadi orang ya. Bahkan tadi ada tamu dari Bapak polisi ya, yang sama istrinya yang ingin membantu pembangunan masjid itu atau musola itu, berkata bahwa kepala PLN atau apa ya di Surabaya itu alumni SMA Negeri 4 Balikpapan ya, itu sungguh luar biasa ya. Jadi kalau Anda ingin sukses atau berhasil ya, kuncinya adalah kerja keras dan tidak pernah menyerah. Kerja keras, belajar apa? Ya belajar ya. Belajar. Dipetakan mana pelajaran yang sulit ya, misalnya matematik ya. Kalau Anda jurusan IPA nanti fisika, kimia, biologi. Kalau ekonomi ya ekonomi, akuntansi ya. Itu porsinya harus ditambah ya. Misalnya kalau ya didalami lagi jam belajarnya ditambah. Misalnya kalau yang lain yang dianggap ringan seperti sejarah, bahasa Indonesia dan sebagainya itu belajarnya misalnya setelah Isya. Nah, kalau yang sulit dari Isya atau pagi diulang lagi, atau juga Anda ikuti aja. Sebetulnya Anda ikuti apa yang disampaikan guru di sekolah, itu inti dari sebuah materi pelajaran. Kalau Anda ingin tidak capek, tidak mau belajar malam, ya ikuti aja catatan kecil ya. Kemudian Anda pelajari itu, pasti itu inti sari dari pelajaran itu pada waktu guru menyampaikan itu. Dan trik lagi ya, kalau Anda sulit belajar misalnya fisika kan rumus-rumus matematik, nah Anda bawa aja catatan kecil rumus apa yang sulit. Tidak mungkin rumus itu semua sulit kan dipahami. Yang sulit, nah mau ke mall mau kemana, buka sedikit. Mau ke mall, masuk ke mall, buka dulu rumus kecepatan itu apa misalnya, dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah tidak ada? Keluarga. Saya mempunyai satu anak saja ya, kebetulan ya. Tentu saja ya, mendidik anak sendiri dengan mendidik siswa itu berbeda. Mendidik anak itu ternyata lebih sulit ya, lebih sulit. Nah, jadi sebetulnya orang tua ya harus tahu fase-fase untuk mendidik anak itu. Nah, untuk menanamkan semua konsep dasar kehidupan atau membentuk karakter itu di waktu usia emas. Usia emas itu usia balita, atau katakanlah usia mulai lahir sampai SD kelas 6. Nah, di situ itulah pembentukan atau dasar untuk mendidik anak. Mengapa dikatakan usia emas? Nah, anak usia seperti itu dia belum bisa mandiri. Apa-apa masih tergantung orang tua. Jadi untuk membantah ya, itu anak itu belum bisa. Nah, jadi misalnya seorang anak itu bagaimana supaya dia itu rajin membaca ya, trik orang tua. Nah, maka banyak trik yang harus diterapkan ke anak ya. Kalau anak masih usia lahir sampai 1 tahun, otomatis itu betul-betul yang berperan itu biasanya seorang ibu ya. Bagaimana dia walaupun belum bisa menjawab ya, mendengar, itu sudah tersimpan di dalam hati seorang anak. Jadi orang tua banyak mengajarkan misalnya melalui cerita, dongeng dan sebagainya ya, hal-hal yang positif, terutama positif ilmu agama ya, ilmu tentang bersikap ya pada orang tua, bicaranya sopan dan sebagainya. Itu harus ditanamkan mulai balita ya. Kemudian
Kalau sudah fase remaja itu SMP ya, SMP kelas 1, kelas 3 atau sekarang kelas 7 sampai kelas 9 ya. Itu anak sudah mulai bisa mandiri. Anak anak sudah mempunyai kehidupan sendiri. Nah, orang tua akan sulit untuk menerapkan apa maunya. Tapi yang sudah saya katakan usia emas itu apa mau orang tua pasti diikuti anak, karena memang anak kan belum mandiri. Kalian kan mengalami kan, waktu kalian SMP memberontak orang tua itu jelas sudah mulai muncul, karena merasa saya bisa apa-apa sendiri. Kalau ibu tidak mau bikinkan minum, saya bisa bikin minum sendiri. Nah, ada pemberontakan. Nah, dan biasanya yang putri lebih dewasa, ya, lebih dewasa duluan. Nah, jadi kalau sudah remaja, apalagi sudah dewasa ya, dewasa itu sudah menginjak SMA ya, wanita lebih cepat dewasa. Nah, itu betul-betul ya untuk menerapkan ke anak itu sudah tidak bisa. Jadi anak sudah mempunyai referensi sendiri, teman bermasyarakat, teman sekolah, teman masyarakat dan sebagainya, itu jadi sangat sulit. Jadi untuk mendidik anak itu ada fase-fasenya, di mana fase yang paling bagus mendidik anak menerapkan apa mau dibikin donat apakah itu pada waktu usia emas, usia lahir sampai SD. Nah, kalau sudah SMP, SMA itu sangat sulit. Seperti saya sendiri juga, kalau sudah anak saya itu SMP, SMA sudah tidak bisa ngikuti apa maunya orang tua ya, karena memang merasa sudah mandiri. Apalagi usia-usia SMP, SMA itu gawat-gawatnya anak ya. Gawat-gawatnya anak, mengapa ya? Karena mulai tumbuh ya, mulai ada rasa puber ya, ingin memiliki lawan jenis dan sebagainya. Nah, itu betul-betul orang tua kewalahan, apalagi menjaga anaknya seorang wanita itu lebih sulit. Ada kata orang itu lebih baik diikuti 10 laki-laki daripada 1 wanita. Dan kalian harus ingat ya, bahwa kunci dari kesuksesan itu ada di SMA ya. Jadi Anda pilih hidup ini mau sukses atau tidak. Anda ingin jadi dokter, maka mulai dari sekarang apa yang menunjang saya bisa masuk kuliah kedokteran, misalnya masuk jurusan IPA dulu ya, atau apa itu, terus pelajaran apa yang kira-kira menunjang karir saya itu. Nah, itu harus diminit mulai dari kelas 10. Kebetulan Anda kelas 10, mau jadi apa-apa harus dirancang ya. Nah, dan harus diraih dengan kerja keras ya. Tidak ada orang berhasil itu diraih dengan tidur-tiduran, malas-malasan ya. Tadi Bapak Iska juga termasuk guru yang berhasil. Bapak Iska ya kerja keras, tidak pernah menyerah. Maka ya di samping pengusaha juga mempunyai banyak ya rumah sewaan. Nah, jadi kalau mencontoh, jadi sukses itu kerja keras. Walaupun waktu di sekolah kalian kurang berhasil kan, jangan putus asa. Nah, kesuksesan diraih bukan hanya nilai angka ya. Banyak yang mengandalkan nilai angka, tidak kaya juga banyak. Ya, yang penting kerja keras. Ya, sudah saya katakan tadi, kerja keras. Kalau pelajar itu belajar. Nah, pelajar kalau Anda ingin sukses, kuncinya adalah kerja keras. Sekali lagi ya, pesan saya, Anda sebagai generasi muda yang kerja keras, cerdas, apalagi ini Balikpapan ini sangat strategis karena ibu kota negara Indonesia itu mau dipindah ke Kalimantan Timur. Nah, tentu saja orang yang punya kompetensi tinggi, orang yang kerja keras akan masuk ke daerah kita. Ya, semakin banyak saingan. Ya, bukan hanya di dalam negeri, yang luar negeri pun otomatis akan ke sini. Nah, Anda sebagai penduduk asli ya Kalimantan, jangan nanti hanya menonton. Jadi itu pesan saya, sekali lagi harus kerja keras, pantang menyerah. Ya, kerja keras belajar adalah
belajar. Tapi juga Anda bahwa ada kekuatan yang bisa terbendung adalah doa orang tua. Maka Anda tetap hormat sama orang tua, apapun orang tua kalian harus Anda hormati, ya, harus orang sayangi. Karena orang pintar tidak akan belajar tanpa doa orang tua. Tidak mengganggu belajar kalian, tidak mengganggu keluarga. Hanya misalnya yang dipikir hanya pacar tuh jangan. Produktif, ya. Anda tahu bahwa Abdul Qadir Jailani itu seorang musisi, ya. Dia setelah punya pacar Tisa Biani itu akhirnya dia lebih produktif, lebih cepat, ya, untuk menulis lagu itu. Begitu juga Tisa Biani pada dia seorang artis, ya, dia lebih semangat, ya, setelah punya pacar ini karena memang mensupport, ya, mendukung, ya. Jadi itulah contoh yang bisa menginspirasi, ya, kemajuan untuk generasi muda. Saya melihat Pak Rohmat sebagai sosok seorang yang sangat bersahabat dengan siapapun. Melihat dari kehidupan bersahabatnya dengan siapapun, sehingga kehidupan sosial terhadap orang lain pun dia tidak memiliki siapa itu. Dia hanya mengatakan bahwa selalu siap untuk menolong, membantu temannya, entah dia mengalami kesulitan apapun. Kebetulan Pak Rohmat dulu ngajar di Malino, pindah ke SMA 4. Saya sudah bekerja dengan Pak Rahmat sekitar kurang lebih 15 tahun. Beliaunya orangnya supel, baik, sabar. Nah, kebetulan beliau di SMA 4 sekarang ditunjuk sebagai ketua Adiwiyata. Nah, kebetulan SMA 4 ini pernah mendapatkan juara 1 tingkat provinsi Kalimantan Timur. Akhirnya mewakili Kalimantan Timur untuk mengikuti lomba Adiwiyata tingkat nasional. Alhamdulillah pada saat mengikuti perlombaan tersebut SMA 4 juara ke-7 tingkat nasional. Nah, kebetulan dulu ketuanya Pak Idris, terus digantikan oleh Pak Iska, terus digantikan sekarang oleh Pak Rahmat. Nah, mudah-mudahan kedepannya dengan ketua Adiwiyata Pak Rohmat mudah-mudahan bisa mengikuti ke tingkat ASEAN.